Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, kali ini kita akan melakukan sedikit refleksi tentang nuzulul Quran atau turunnya ayat Al-Quran. Dalam melakukan refleksi ini, kita akan melihat realitas atau fakta di luar kita untuk melihat diri kita. Jika kita ibaratkan refleksi adalah kaca, maka bercermin kepada orang lain untuk melihat diri kita menjadi hal yang sangat penting. Yang ingin saya ceritakan adalah berkaitan dengan bagaimana orang lain, dalam hal ini non-muslim, mempelajari Al-Quran. Ini fakta lama sebenarnya. Perihal non-muslim yang mempelajari Islam, hampir kita semua mengetahuinya. Kelompok inilah yang populer dengan istilah orientalis. Apa yang mereka pelajari pun sebenarnya beragam, dari sejarah, politik, hukum, budaya, dan tak sedikit pula yang mempelajari Al-Quran. Jika mereka mempelajari selain Al-Quran, meskipun kita tetap memberikan rasa hormat kepada yang mereka lakukan, sebenarnya tantangannya relatif kecil. Tetapi saat mengetahui ada non-muslim menjadikan Al-Quran sebagai bidang keahlian, ada banyak hal yang sebenarnya sangat menarik. Bagaimanapun, ini menyangkut sikap manusia terhadap Al-Quran dan apalagi sikap non-muslim. Sahabat Islam aktual, karena meyakini Al-Quran adalah sebuah sikap iman bagi seorang muslim, maka kita tahu mempelajarinya menjadi kewajiban. Tetapi bagi non-muslim, mempelajari Al-Quran dengan tanpa melibatkan keimanan adalah hal yang sangat menantang. Sementara di kalangan muslim sendiri, sikap terhadap Al-Quran itu pun tidak tunggal. Ini nyata dari surat Fatir ayat 32 yang berbunyi, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah di dalam Al-Quran, "Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada orang-orang yang mendalimi dirinya sendiri, ada yang bersifat pertengahan atau cermat, dan ada pula yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia besar." Para ahli tafsir berbeda-beda dalam memahami ketiga kategori di atas, yaitu dzalimun li nafsih, muqtasid, dan sabiqun bil khairat. Seorang sufi, Dhunnun al-Misri, menyatakan kelompok pertama adalah mereka yang menyebut Allah dengan lidahnya saja. Sementara mereka yang cermat adalah mereka yang senantiasa mengingat dan menyebut Allah dalam hatinya. Sedangkan yang disebut sebagai sabiqun bil khairat adalah orang yang tak pernah melupakan Allah. Sementara pandangan lain juga menyebutkan bahwa zalim adalah mereka yang gemar membaca dan menghafal Al-Quran, lalu menjadikan bacaan dan hafalan Qurannya itu sebagai kesombongan, tetapi tidak mengamalkan isinya. Sementara mereka yang cermat membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, dan semakin jauh Al-Quran ia baca, maka semakin tawadhu'lah hatinya. Sedangkan kelompok mendahului adalah mereka yang membaca Al-Quran, mengetahui isinya, mengamalkannya dengan baik, dan Al-Quran semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Sahabat Islam aktual, terpisah dari perbedaan cara mufasir dalam memberikan makna tiga sikap muslim atas Al-Quran tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti dikutip oleh Asma binti Rashid ar-Ruwaisyid dalam Hakadha Ashu ma'al Quran Kisosun wa Muwafikun, memberikan sejumlah kualifikasi tentang siapa yang disebut sebagai Sahibul Quran, yakni jika mereka adalah orang yang tidak menghafal Al-Quran, maka sahibul Quran itu adalah al-alimu bihi wal amilu bima fihi. Namun jika seorang penghafal Al-Quran, rumusannya adalah
man hafidhahu walam yafhamhu walam ya'mal bihi falaisa min ahlihi. Siapa yang menghafalkan Al-Quran tetapi tidak memahaminya dan tidak mengamalkan apa yang diajarkan di dalamnya, maka mereka sama sekali bukan ahli Al-Quran. Kebetulan dalam minggu ini saya tercengang membaca sejumlah karya non-muslim yang membahas tentang Al-Quran. Namun ada 3 karya yang menarik perhatian saya secara khusus, sahabat Islam aktual, yaitu sebuah buku karya James R. White, What Every Christian Needs to Know About Quran. Kemudian buku yang ditulis oleh Gordon Nickel, The Quran with Christian Commentary. Dan satu lagi buku yang ditulis oleh Dennis A. Spelberg, Thomas Jefferson's Quran, Islam and the Founders. 2 di antara penulis itu adalah penganut Kristen. Bukan sekedar Kristen nominal, tapi Kristen yang sangat taat. Tetapi demikian dalam dan serius mereka mempelajari Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan, apakah yang mereka lakukan itu membawa manfaat kepada Islam atau tidak? Tentu, jika ada pertanyaan seperti ini, wajar saja. Tetapi membaca pengakuan White, saya memperoleh informasi bahwa ia tertarik belajar Al-Quran dengan niat yang tulus dan lurus. Ia mengatakan, I wish to draw out the Quran's teaching on the key issues that separate Muslim and Christian that form the basis of our dialogue and difference. Katanya, saya belajar Al-Quran karena ingin mengungkapkan ajaran Al-Quran tentang isu-isu penting yang seringkali menjadi sumber ketegangan antara Islam dan Kristen yang merupakan dasar bagi dialog dan peradaban. Nah, kemudian White juga mengakui bahwa tujuannya juga bersifat teologis. Misalnya, mari kita dengar pengakuannya. We desire to honor and glorify the one who has given us life. Jadi kita atau kami, saya berkeinginan untuk memberikan penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita, forgiveness and peace, berikan kita pengampunan dan kedamaian. An accurate knowledge of the Quran, pengetahuan yang akurat tentang Quran, can help open doors to those conversation, bisa membuka pintu yang baik bagi adanya dialog. This will provide a foundation of knowledge and insight for communications and understanding. Hal inilah yang akan menjadi landasan lahirnya pengetahuan dan pemikiran bagi terjadinya komunikasi dan saling pemahaman. To that task we now turn. Maka pada tujuan itulah kita sekarang bergeser, beginning where any such inquiry must, the origin of the Quran and a man named Muhammad, yaitu kita akan mempelajari semuanya dengan melihat asal-usul Quran dan seorang bernama Nabi Muhammad. Sahabat Islam aktual, demikian pula dengan Nickel. Sebagai seorang Kristen taat dan religius, ia penasaran dengan apa sesungguhnya isi Al-Quran. Ia mendengar bagaimana Al-Quran bercerita tentang isu-isu penting dalam hubungannya dengan agamanya, seperti soal Nabi Isa, Ahlul Kitab, atau bahkan berbicara tentang Yahudi. Namun rupanya Nickel tak berhenti hanya mendengar. Ia justru mempelajari Al-Quran, melakukan konfirmasi atas segala hal yang ia dengar itu dari sumber aslinya, yaitu membaca Al-Quran secara langsung. Kata Nickel, jika ia menginginkan validitas, maka mendengarkan sumber itu berbicara dengan bahasa aslinya atau bahasanya sendiri menjadi mutlak harus dilakukan. Nah, tetapi ada yang sedikit berbeda. Jika kedua orang yang saya sebut di atas adalah ilmuwan yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, barangkali teman-teman tidak atau belum pernah mendengar kabar tentang Thomas Jefferson, seorang presiden Amerika Serikat, yaitu presiden Amerika yang ketiga yang juga memiliki hubungan dengan Al-Quran. Dalam sebuah karya yang ditulis oleh Dennis A. Spelberg,
ia menulis buku tentang Al-Quran Thomas Jefferson, yaitu mengungkapkan salah satu inspirasi penting bagi Jefferson ketika merumuskan prinsip kebebasan beragama di Amerika Serikat semasa ia menjabat sebagai presiden adalah sejumlah ayat Al-Quran. Sementara motifnya mempelajari Al-Quran adalah, kata Spellberg, karena Jefferson ingin mengetahui semua agama. Sahabat Islam aktual, White, Nickel maupun Jefferson sebagai non-Muslim telah menunjukkan ketertarikan mereka kepada Al-Quran dengan berbagai motif dan orientasi. Dengan merujuk kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas, mereka bertiga barangkali tak akan masuk ke dalam kategori Sohibul Quran maupun Ahlul Quran secara kaku, secara ketat, secara rigid. Namun rasa-rasanya saya sendiri memiliki satu perasaan meneladani sikap antusias dan positif outsider seperti mereka terhadap Al-Quran bukanlah sebuah kesalahan. Memang ada juga yang mungkin bertanya, kenapa harus melihat orang lain sementara orang-orang Muslim yang mempelajari Quran juga tak kalah banyak? Tadi saya sebutkan bahwa ini adalah refleksi. Refleksi adalah melihat diri kita dengan cara melihat orang lain terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya diri kita. Jika seorang Muslim mempelajari Quran dan mendapatkan hal-hal inspiratif di dalamnya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi jika seorang non-Muslim atau orang-orang non-Muslim melakukan itu dan mendapatkan inspirasi darinya, maka itu menjadi poin refleksi yang sangat penting. Setidaknya itu bagi saya. Sahabat Islam aktual, pada akhirnya sampailah saya pada akhir refleksi ini. Tetapi saya ingin menyampaikan, jangan pernah merasa refleksi yang saya tuturkan ini adalah untuk Anda. Sepenuhnya refleksi ini saya buat bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri saya sendiri. Rasanya saya malu dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang saya contohkan di atas. Saya memang beriman kepada Al-Quran dan membacanya, namun masuk ke dalam jiwa Al-Quran dengan motivasi yang sedemikian subtil dan dalam, seperti yang dilakukan oleh tiga non-Muslim itu, masih selalu gagal saya jalankan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.